Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hanifah dengan NIM 2114020020, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. Video ini dibuat untuk melengkapi ujian tengah semester dari mata kuliah Manhaj Al-Bahthi fi Ta'lim Lughah Arabiyah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa poin-poin penting terkait dari penelitian saya. Yang pertama itu ada masalah yang akan saya teliti, yang kedua adalah judul yang akan saya angkat, yang ketiga ada latar belakang masalah, keempat rumusan masalah, dan yang kelima ada dirasa sabiqoh atau penelitian terdahulu yang relevan. Baik, yang pertama yaitu masalah. Masalah yang saya temukan di sini adalah rendahnya kemampuan penguasaan mufradat peserta didik. Dari masalah tersebut, judul yang saya angkat adalah pengaruh penggunaan media flashcard terhadap kemampuan penguasaan mufradat siswa kelas 7 di Madrasah Tsanawiyah Negeri Al-Ihsan Payakumbuh tahun 2023. Dari judul tersebut, ada beberapa aspek yang perlu kita soroti. Yang pertama itu variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi. Dalam judul ini yaitu media flashcard. Selanjutnya, pada variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi. Di sini dalam judul yaitu kemampuan penguasaan mufradat peserta didik. Dan adapun subjek penelitian atau populasinya yaitu siswa kelas 7 dan lokasi penelitian atau lokusnya di Madrasah Tsanawiyah Negeri Al-Ihsan Payakumbuh pada waktu atau tempusnya 2023. Dan dalam penelitian saya ini, saya menyatakan pengaruh. Karenanya, dalam penelitian ini saya melakukan eksperimen dengan menguji teori yang menghasilkan hipotesis atau dugaan sementara. Yang pertama itu H0, yaitu penggunaan media flashcard di Madrasah Tsanawiyah Negeri Al-Ihsan Payakumbuh tidak berpengaruh terhadap kemampuan penguasaan mufradat siswa. Selanjutnya, HA atau hipotesis alternatifnya yaitu penggunaan media flashcard terhadap di Madrasah Tsanawiyah Negeri Al-Ihsan Payakumbuh berpengaruh terhadap kemampuan penguasaan mufradat peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu adalah rumusan masalah. Rumusan masalah itu ada 3. Yang pertama itu ada landasan filosofis, kemudian landasan teoritis, dan yang ketiga adalah landasan faktual. Pada landasan filosofis yaitu cerita di balik objek yang kita teliti, seperti apa hakikatnya, seberapa pentingnya, adakah digunakan, atau kapan digunakannya. Dalam hal ini kita mengambil atau merujuk kepada mufradat. Jadi, apa itu mufradat, seberapa pentingnya mufradat, dan kapan digunakan mufradat dalam proses pembelajaran bahasa Arab. Dalam pembelajaran bahasa asing, terkhusus bahasa Arab, penguasaan bahasa asing merupakan hal yang penting, sehingga seseorang dapat berbicara atau berkomunikasi dengan baik, secara baik dengan orang lain melalui lisan maupun tulisan. Menurut Suwarna, tujuan penguasaan bahasa adalah agar seseorang dapat berkomunikasi secara baik dengan orang lain. Salah satu unsur kebahasaan yang penting dalam bahasa itu adalah mufradat kalau dalam bahasa Arab atau kosakata. Perlu dipahami bahwa jika seseorang ingin berbicara atau berkomunikasi dengan menggunakan bahasa target, itu harus mengetahui, harus paham, bahkan harus hafal kosakata tersebut. Mengapa demikian? Karena dalam prakteknya nanti penggunaan kosakata ini dalam kalimat secara mubasyarah, itu langsung atau spontan, yang menjadikannya itu sebagai hal dasar atau modal bagi para pembelajar bahasa Arab. Dan juga dalam pendidikan bahasa Arab sendiri, ada beberapa kendala yang menjadi problematikanya tersendiri, di mana morfologi bahasa Arab atau yang biasa kita kenal dengan istilah shorof itu
sangat amat berbeda dengan morfologi bahasa Indonesia. Dan perbedaannya cukup signifikan. Dan hal inilah menjadi tantangan awal bagi para pembelajar bahasa Arab. Dan dalam penguasaan mufradat itu juga berdampak pada keterampilan seseorang, baik itu dari maharatul istima'nya, maharatul kalam, maharatul qiraah, dan maupun maharatul kitabah. Yang mana semua maharatul maharah atau keterampilan ini itu tentu menggunakan tentu menggunakan mufradat. Yang mana hal ini menunjukkan bahwa mufradat itu menjadi sarana atau alat seseorang untuk berkomunikasi secara lisan maupun tulisan. Dan hal inilah juga yang menjadi kunci yang harus dimiliki dan juga digunakan oleh para pembelajar bahasa Arab. Selanjutnya namun ada beberapa kendala, ada beberapa hambatan, yaitu tingkat kejenuhan atau tingkat kebosanan peserta didik dalam proses pembelajaran, dalam proses menghafalnya juga, di mana guru dalam menyampaikan materi itu dinilai monoton, tidak menghadirkan variasi, dan juga dalam penggunaan media pembelajaran itu masih sangat minim. Salah satunya contohnya itu penggunaan media pembelajaran visual dengan alasan keterbatasan ketersediaan dalam sarana dan prasarana media pembelajaran visual ini, sehingga berdampak pada proses pembelajaran bahasa Arab itu sendiri dan juga berdampak pada nilai siswa yang rendah. Selanjutnya kita masuk kepada landasan teoritis, di mana landasan ini menjelaskan penawaran media kita, kemudian kelebihan dan kekurangan dari media kita ini yang kita tawarkan ini, juga menghadirkan penguatan-penguatan dari peneliti-peneliti sebelumnya yang sudah menggunakan media yang kita tawarkan ini. Menurut Michael West, dalam teori pembelajaran bahasa secara berbasis frekuensi, beliau mengatakan bahwa pembelajar bahasa mulanya harus mempelajari kosakata yang sering muncul dalam bahasa target. Karena apa? Karena kosakata yang sering muncul itulah yang akan sering digunakan dalam berkomunikasi. Menurut Jean Piaget, dalam teori kognitivismenya, mengatakan bahwa perkembangan kognitif anak berperan penting dalam pemahaman dan pembelajaran bahasa. Di sini, kemampuan pemahaman dan menghafal kosakata pada fase anak-anak itu sangat berperan penting dalam kemampuan penguasaan mufradat tingkat selanjutnya. Dan menurut Jerome Bourne, dalam teori pembelajaran bahasa melalui permainan, mengatakan bahwa permainan itu memiliki peran yang besar terhadap pemahaman kognitif anak melalui interaksi mereka dengan materi yang dipresentasikan dalam bentuk permainan. Dalam pembelajaran mufradat, ada aspek-aspek pendukung yang diperlukan untuk keberhasilan proses pembelajaran agar tidak monoton, namun interaktif dan juga menarik. Salah satu cara yang bisa digunakan adalah pemilihan penggunaan media pembelajaran, salah satunya itu media visual. Dan hal ini bisa digunakan oleh guru demi menunjang kesuksesan proses pembelajaran. Menurut Gerald dan Ellie, secara umum media itu adalah manusia, materi, atau keadaan yang mempengaruhi kondisi seseorang untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dan secara umum media pembelajaran itu terbagi 3. Ada media audio yang berupa atau memuat suara, ada media visual yang memuat gambar atau visual, dan media audio visual yang memuat suara dan gambar. Dan dari ketiga media tersebut tentu memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Dan salah satu media yang bisa digunakan adalah media flashcard. Media flashcard ini merupakan bagian dari media visual. Penggunaan media flashcard ini sebenarnya sudah banyak digunakan di berbagai bidang keilmuan dalam proses pembelajarannya.
Salah satunya itu dalam proses pembelajaran bahasa Arab. Media flashcard sendiri itu adalah media pembelajaran yang berupa kartu kecil yang berisi gambar, teks, atau makna simbol yang mengingatkan dan menuntun peserta didik terhadap segala sesuatu hal yang berkaitan dengan isi atau makna dari teks tersebut. Dan dari penggunaan media flashcard ini sebenarnya sangat sederhana, sangat simple, baik dalam tahap persiapan, pembuatan, dan juga pelaksanaannya. Dan juga dampak yang dihasilkan itu sangat besar, diantaranya menunjang kemampuan mengingat visualisasi siswa dan juga pemahaman konteks siswa yang fleksibel karena pengulangan yang dilakukan secara efektif. Dan juga media flashcard ini digunakan sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik sendiri. Dan yang menarik di sini adalah penggunaan media flashcard ini bisa menjadi salah satu media alternatif guru dalam mengevaluasi atau mengukur sejauh mana kemampuan penguasaan mufradat siswa. Dan jika guru bisa memvariasikan dengan sangat baik, media flashcard ini juga bisa menjadi salah satu media dalam permainan bahasa yang memupuk jiwa kompetitif sehat dari peserta didik. Namun, apabila dalam persiapan dan pengaplikasiannya guru kurang kreatif, kurang melakukan variasi, bahkan dalam pengalokasian waktunya juga tidak tepat, maka akan berdampak negatif atau sebaliknya, seperti peserta didik hanya fokus pada penghafalan kosakata tanpa bisa memahami konteks penggunaan kosakata tersebut, dan juga tidak bisa menggunakan kosakata tersebut dengan baik dalam kalimat maupun dalam berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya itu adalah landasan faktual yang mana menjelaskan fakta yang terjadi sesuai dengan masalah yang diteliti. Nah, di sini ada data yang menjelaskan bahwa apa saja media visual, pembelajaran visual yang sudah digunakan oleh guru kepada siswa di Madrasah Tsanawiyah Al-Ihsan Payakumbuh. Dan didapati datanya bahwa di sana digunakan media pembelajaran visual berupa papan tulis dan proyektor. Dengan papan tulis berjumlah 9 karena kelasnya ada 9 dan juga proyektor ada 2. Namun dari data ini tidak menutupi dan tidak mencukupi kebutuhan siswa terhadap penggunaan media pembelajaran visual. Dan tentu akan berdampak pada proses pembelajaran dan juga nilai siswa tersebut. Yang kedua, daripada hasil tes yang dilakukan terhadap penguasaan mufradat kepada siswa di Madrasah Tsanawiyah Al-Ihsan Payakumbuh. Dan dari hasil tes tersebut didapati bahwa 75% dari siswa di sana itu masih diindikasikan memiliki nilai atau kemampuan penguasaan mufradat yang masih rendah dibandingkan dari presentasi 25%-nya yang sudah cukup atau melewati batas KKM dari nilai untuk kemampuan penguasaan mufradat tersebut. Dan terakhir itu dari hasil wawancara kepada para siswa yang mengatakan bahwa saat pembelajaran guru kurang menggunakan penggunaan media pembelajaran visual karena ketersediaan sarana dan prasarananya. Dan hal inilah yang mungkin menjadi salah satu faktor penghambat atau terkendalanya dari kemampuan penguasaan mufradat siswa. Dari hasil observasi tersebut kepada siswa di MTSN Al-Ihsan Payakumbuh dapat disimpulkan bahwa di sana masih rendah kemampuan penguasaan mufradat siswa karena keterbatasan sarana dan prasarana media pembelajaran visualnya, sehingga gaya pembelajaran yang disampaikan oleh guru masih monoton, tidak bervariasi dan tidak menarik. Dan itu pun berimbas kepada proses pembelajaran bahasa Arab di sana dan hasil nilai siswa yang rendah. Kemudian dilanjutkan kepada
rumusan masalah, yaitu dari paparan latar belakang yang sudah dikemukakan ada beberapa masalah yang ada dalam penelitian ini. Yang pertama, apa saja media yang digunakan oleh guru kepada siswa kelas 7 di Madrasah Sanawiyah Al-Ihsan Payakumbuh. Kemudian selanjutnya, bagaimana kemampuan penguasaan mufradat siswa kelas 7 Madrasah Sanawiyah Al-Ihsan Payakumbuh. Dan yang ketiga, bagaimana tahapan persiapan dan pengaplikasian media flashcard terhadap siswa kelas 7 di Madrasah Sanawiyah Negeri Al-Ihsan Payakumbuh. Dan yang keempat, apakah media flashcard berpengaruh terhadap kemampuan penguasaan mufradat siswa kelas 7 di Madrasah Negeri Sanawiyah Al-Ihsan Payakumbuh. Selanjutnya yang terakhir itu adalah dirosah sabiqoh, di mana dirosah sabiqoh ini adalah penelitian terdahulu yang relevan yang bertujuan untuk menguatkan penelitian yang serupa, apakah itu terkait dengan keberhasilannya maupun dengan ketidakberhasilannya. Adapun contoh-contoh dirosah sabiqoh yang dimuat pada penelitian kali ini, yang pertama itu jurnal pembelajaran kosakata bahasa Arab terhadap anak-anak melalui media lagu oleh Ertan Mahyudin, yang dengan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik deskriptif analitik, yang mana membahas tentang seberapa pentingnya pembelajaran mufradat, bagaimana tahapan persiapan dan pelaksanaan pembelajaran mufradat. Namun di sini perbedaannya adalah metode yang digunakan dan juga variabel bebas yang digunakan atau medianya. Selanjutnya itu adalah jurnal permainan teka-teki silang sebagai media dalam pembelajaran bahasa Arab mufradat oleh Muhammad Khalilullah. Dalam penelitian ini beliau membahas tentang apa itu pembelajaran dan bahasa Arab, apa itu metode pembelajaran mufradat, apa itu media dan bagaimana cara memilih media. Namun perbedaan di sini tentu pada variabel bebasnya, yaitu media yang digunakan di sini adalah permainan teka-teki silang. Dan terakhir itu ada jurnal tentang peningkatan hasil belajar bahasa Arab melalui flashcard terhadap siswa Madrasah Sanawiyah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan PTK, metode penelitian PTK, penelitian tindakan kelas, yang mana hasilnya menunjukkan keberhasilan penulis membawa media flashcard ini. Dan yang menjadi pembeda dengan dengan penelitian saya sekarang ini adalah tidak menggunakan metode penelitian PTK. Dan di sini penulis hanya berfokus kepada hasil belajar bahasa Arab siswa. Nah, dari paparan beberapa dirosah sabiqoh yang sudah dikemukakan, menunjukkan kebaharuan atau novelty dalam penelitian ini dengan judul pengaruh penggunaan media flashcard terhadap kemampuan penguasaan mufradat siswa kelas 7 di Madrasah Sanawiyah Negeri Al-Ihsan Payakumbuh tahun 2023. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.